Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani, perwakilan dari kelompok 10, akan menjelaskan tentang persiapan mengajar bahasa Indonesia kelas rendah. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip perencanaan yang efektif dalam pembuatan perencanaan bahasa Indonesia kelas rendah sesuai dengan kurikulum 2013. Kurikulum menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, sehingga keberadaan kurikulum perlu dipahami secara utuh oleh segenap pelaku pendidikan. Kurikulum 2013 menjadi penyempurna kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Kurikulum 2013 berkaitan dengan perubahan pada SKL, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi. Dalam kurikulum 2013, SKL diterjemahkan atau dioperasionalisasikan menjadi kompetensi inti atau KI. KI mencakup 4 hal, yakni berkaitan dengan aspek spiritual, aspek sikap sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Semua KI merupakan penjabaran dari SKL tersebut menjadi rujukan utama bagi pembelajaran. Selanjutnya, KI dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar atau KD. KD adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Dalam prakteknya, pengembangan perencanaan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsipnya, sehingga proses yang ditempuh dapat dilaksanakan secara efektif. Jika prinsip-prinsip ini terpenuhi secara teoritik, perencanaan pembelajaran itu akan memberi penegasan untuk menjadi tujuan sesuai skenario yang disusun. Jadi, perencanaan pembelajaran harus dapat mengimbangkan berbagai kemampuan yang dimiliki siswa secara optimal, mempunyai tujuan yang jelas dan teratur, serta dapat memberikan deskripsi tentang materi yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menetapkan apa yang akan dilakukan oleh guru. 2. Membatasi sasaran berdasarkan kompetensi atau tujuan yang hendak dicapai. 3. Mengembangkan alternatif-alternatif pembelajaran yang akan menunjang kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis teks. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap dan di dalamnya memiliki situasi dan konteks. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model yang sesuai. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD memerlukan metode yang bervariasi. Bila guru tidak pandai memilih dan mengembangkan metode yang tepat, pembelajaran bahasa Indonesia sering diabaikan oleh siswa, dan siswa menganggap pelajaran tersebut membosankan. Dalam menyiapkan pembelajaran, maka guru perlu memilih metode yang menarik dan bervariasi. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran kurikulum 2013. Proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 meliputi 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Desain pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah. Metode pembelajaran mendengarkan. Teknik-teknik pembelajaran menyimak yang dapat dilaksanakan oleh guru di SD sebagai berikut. Yang pertama, simak tulis atau dikte. Yang kedua, simak kerjakan. Yang ketiga, simak terka. Keempat, menemukan benda. Dan kelima, menyelesaikan cerita. Selanjutnya, metode pembelajaran berbicara. Untuk sampai pada taraf terampil, pengajaran berbicara harus dipelajari dan dilatihkan. Guna mengarahkan siswa agar terampil berbicara, guru sebagai pemandu dalam pembelajaran harus mengetahui metode pembelajaran berbicara yang tepat sesuai tingkatan kelas. Menurut Saroni, strategi yang bisa dilakukan seorang guru untuk mengembangkan keterampilan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui permainan simulasi. Metode mengajar untuk menjelaskan sesuatu atau bahan pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura atau melalui proses tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan sebenarnya. Yang kedua, dongeng. Menggali keberanian siswa untuk tampil ke depan dan mendongeng untuk temannya dengan cara dan gayanya sendiri. Selanjutnya, bermain peran. Salah satu bentuk aktivitas drama yang di dalamnya terdapat aktivitas berbicara. Aktivitas tersebut mencakup lafal, intonasi jeda, aksentuasi, dan tekanan yang jelas, kemudian penggunaan bahasa yang baik. Selanjutnya, modeling the way.
Strategi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia melalui demonstrasi. Dari hasil demonstrasi, kemudian diterapkan dalam keseharian di sekolah. Selanjutnya, cerita berantai. Pembentukan kelompok dalam menerapkan teknik berantai agar membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk berbicara dan sekaligus menyimak bahan pembicaraan. Media gambar dalam bercerita. Guru mengembangkan media pembelajaran melalui penggunaan media gambar cerita dengan maksud agar siswa dapat menginterpretasikan isi sesuai dengan imajinasinya, yang akhirnya siswa dapat mengungkapkan kembali isi cerita. Kemudian ada metode pembelajaran membaca. Yang pertama, metode EJA. Spelling metode adalah belajar baca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Metode ini dimulai dengan pengenalan huruf vokal dan konsonan. Selanjutnya, metode kata lembaga. Dalam metode ini, langkah-langkah mengajar dimulai dengan mengenalkan kata. Dilanjutkan merangkai kata antar suku kata, kemudian menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya, dan diakhiri dengan menggabungkan huruf menjadi kata. Metode global atau kalimat. Depdiknes mendefinisikan bahwa metode ini adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Caranya ialah guru mengajarkan baca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Yang terakhir adalah metode SAS. Metode ini melengkapi huruf pada kalimat sesuai sampai berbunyi sebuah kata. Kemudian metode pembelajaran menulis. Yang pertama, metode pembelajaran menulis, yaitu kegiatan huruf yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran membaca permulaan. Penekanan pembelajaran diarahkan pada pengenalan bentuk tulisan serta pelafalannya dengan benar. Fungsi pengenalan ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam mengenal dan membedakan bentuk-bentuk dan lambang-lambang tulisan. Yang kedua, latihan. Proses pemberian latihan dilaksanakan dengan mengutip prinsip dari yang mudah ke yang sukar, dari latihan sederhana menuju latihan yang kompleks. Bentuk latihannya berupa latihan memegang pensil, latihan gerakan tangan, latihan mengeblat atau menirukan atau menebalkan tulisan, latihan menatap bentuk tulisan, latihan menyalin, latihan menulis halus atau indah, latihan dikte atau imla, latihan melengkapi tulisan, menuliskan nama benda yang terdapat dalam gambar, dan mengarang sederhana dengan bantuan gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.